Oke, ketemu lagi di Markara Channel. Nah, momen kita kali ini kita sedang berada di daerah Wonotirto, Kabupaten Blitar. Ini sudah mepet dengan Pantai Tambakrejo ya. Kita akan mendekorasi untuk acara 7 bulanan. Oke, kita mulai dari merangkai balon. Di sini saya menggunakan balon warna biru dan juga putih untuk dekorasi kali ini. Nah, modelnya saya pakai model mozaik. Apa itu model mozaik? Yaitu model yang tidak beraturan ya. Jadi ada yang model bunga, ada yang model melintir atau muntir, ada yang model pelangi. Nah, kali ini saya menggunakan model mozaik, yaitu tidak beraturan baik dari segi penataannya maupun ukuran balonnya. Tapi saya tetap menggunakan balon ukuran 12 in ya. Itu ukuran saya meniup maksimal, dan memang balonnya disetting untuk maksimal 12 in. Selain karena harganya lebih miring, ukuran 12 in ini adalah ukuran balon standar dekorasi ya. Kalau kalian mungkin pengen tambah variatif, bisa menggunakan balon yang lebih besar lagi. Ada yang 18 in atau lebih. Tapi biasanya cuman untuk seni ya, maksudnya tidak semua ukurannya besar karena nanti juga akan jelek. Makanya saya sekarang menggunakan yang ukuran 12 in, tapi saya kalau di model mozaik ini ukurannya saya bikin besar dan kecil. Dan di sini saya tidak menggunakan banner ya. Jadi background yang belakang itu saya menggunakan kain. Saya menggunakan kain warna putih sebagai background paling belakang ya. Dan ada lagi layer tambahan warna biru dan juga coklat ya, biru dan juga coklat. Nah, di sana saya memasang dulu untuk background yang kain putih karena itu yang belakang. Jadi lapisan yang belakang. Di depannya nanti ada yang warna biru dan juga itu coklat. Nah, di sini Kak Besti membantu untuk meniupkan balon, mempersiapkan untuk balon dekorasi yang belakang maupun balon untuk sangkar ya atau kurungan. Untuk dekorasi seperti ini sebenarnya satu orang cukup ya, tapi lama gitu. Tapi misalkan kalian memang benar-benar terpaksa untuk mendekorasi sendiri, kalau yang seperti ini satu orang cukup. Tapi ya memang waktunya pasti lebih lama karena meniup balon itu sebenarnya simpel ya, mudah, tetapi butuh waktu. Kalau ada yang membantu itu lebih cepat. Tapi bukan berarti harus 2 orang atau lebih ya, enggak, karena ini hanya masalah waktu. Kalau 1 orang 2 orang bisa, 1 orang bisa. Seperti ini bisa sebenarnya, tapi sedikit-sedikit. Jadi kalian nanti harus bolak-balik untuk memasang besi ke kanan dan ke kiri, itu kalian harus bolak-balik kalau misalkan kalian sendiri. Kalau ada temannya ya enak kayak gini. Nah, ini saya angkat untuk tiang besinya ya. Untuk tiang besinya saya sudah pernah bikin bagaimana cara memasang tiang besi atau rangka besi. Kalian bisa cek di playlist dekorasi saya. Judulnya tentang bagaimana cara merangkai tiang besi gitu. Nah, di sini yang bagian maksud saya yang kain warna biru itu saya satukan bagian tengah. Nanti biar tidak terkesan huruf Y begitu ya, huruf Y, itu saya akan menarik bagian tengahnya ke atas sehingga tidak betul-betul seperti membuat sudut tajam. Jadi nanti bentuknya akan sedikit terangkat, jadi ada apa ya,
ada kesan melengkung gitu untuk yang kain warna biru. Di sini saya menggunakan benang bening ya. Banyak yang bilang ini namanya senar ya, untuk ini mancing gitu. Ini kecil, bening, jadi tidak akan kelihatan dengan kasat mata kalau tidak benar-benar mendekat. Nah, kalau sudah ditarik ke atas seperti itu, kalau sudah ditarik ke atas, kita bentuk kainnya agar dia juga enak dipandang itu. Nah, jadi tidak membentuk sudut yang tajam, sedikit lebih terangkat, dan modelnya bisa kalian atur kalau sudah diikat. Saya mengikatnya yang bagian bawah hanya menggunakan tali rafia yang pendek gitu. Nah, sambil mendekorasi, ini Kak Eci sedang mengukur lingkar kepala bayi menggunakan janur, karena memang mau membuat topi janur atau mahkota janur untuk adik Rasya. Ini dia adik Rasya. Nah, ganteng ya, pipinya itu loh, pipinya pingin nyubit gitu. Ini saya menggunakan janur atau daun kelapa yang masih sangat muda. Saya biasanya membutuhkan 5-7 helai daun untuk membuat satu mahkota janur. Untuk modelnya, saya menggunakan model yang standar, bukan yang sangat mewah, bukan, karena di paketan saya yang paling di request itu yang model standar. Mungkin karena harganya juga paling ekonomis gitu. Di sini tim kami yaitu Kak Eci memang selalu membuat topi janur itu di lokasi. Agar apa? Agar nanti ketika acaranya dimulai, topinya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Pas gitu ya. Kan ada tuh tukang dekorasi yang membuat topi janurnya itu di rumah atau pesan ke orang lain lagi, pihak ketiga. Biasanya tidak muat gitu. Next, lanjut, kita memasang lagi untuk ini apa namanya, bintang dari styrofoam untuk menutupi tali rafia yang berwarna merah ya. Jadi talinya saya tutupi dengan menggunakan styrofoam bentuk bintang. Nah, di sini caranya saya hanya menggunakan jarum pentul. Apa ya, di daerah kalian apa namanya? Ada di sini yang menyebutnya dom bundel. Kalau di daerah kalian mungkin beda ya. Jarum pentul gitu. Cuman ditancapkan saja di sisi yang kanan dan kiri dengan kain. Ya, dengan kain 2 saja sudah cukup kuat, karena ini nanti lokasinya juga di dalam rumah, jadi tidak takut untuk terkena angin badai gitu. Kalau dari depan kira-kira seperti ini bentuknya. Ya, tidak begitu kelihatan kan ya untuk jarumnya. Nah, kalau sudah, lanjut kita menata untuk kainnya biar helaian-helaian atau lipatan-lipatannya bisa sama, kurang lebih mirip lah ya. Nah, di sana saya menggunakan karakter Captain America di sisi kanan dan juga kiri nantinya. Di sini saya memasang balon utama ya, balon utama itu di sini saya akan mengikatnya dengan tiang atau rangka besi yang ada di background itu, bukan lagi dipaku di tembok ataupun kita tarik ke belakang untuk ditempelkan di tembok atau dipaku di tembok. Tidak, saya hanya menggunakan tali rafia untuk mengikatnya ke rangka besi. Nah, di sini kalian mungkin menggunakan lebih dari 3 ya, karena saya menggunakan tali rafia untuk mengikat balon ini sejumlah 1 yang di kanan, 2 yang atas, 3 tengah, 4. Saya kali ini menggunakan 4 tali. Oh, bahkan 5 di ujungnya itu saya juga akan mengikat. Di ujungnya saya akan mengikat kurang lebih 4-5 tali ya. Tali rafia boleh, pakai senar pancing juga boleh. Nah, di sini karena modelnya model mozaik, jadi kalian tinggal mengikatnya saja ke bagian belakang lalu tarik ke bawah.
Karena kalau hanya ditarik ke belakang, biasanya dia akan jatuh ke bawah balonnya. Tapi kalau talinya nanti ditarik ke belakang lalu ke bawah, balonnya akan terangkat. Dan nanti meskipun dikasih lampu, tidak akan jatuh balonnya. Itu. Karena kan kalau saya untuk balon utama, ini nanti akan saya kasih lampu tirai yang ada di atas. Lampu LED tirai yang kecil-kecil itu loh ya. Nah itu. Oh iya, sekedar informasi, ruangan ini lebarnya itu mencapai 5,5 meter ya. 5,5 meter, sangat luas untuk dekorasi tedak siten atau ulang tahun. Nah, kalau kalian mungkin mengadakan acara dengan tamu yang jumlahnya di atas 50, ruangan dengan lebar 5 meter ini dan dengan panjangnya kalau yang ini ada sekitar 8 sampai 10 meter ini cukup lah ya kalau untuk 50 anak. Nah, di sini saya menggunakan rangka besi yang lebarnya hanya 3 meter. Karena di sana ada pintu yang tidak boleh ditutup karena untuk akses jalan ke belakang. Jadi saya menggunakan 3 meter. Apakah bisa ditarik lagi ke samping? Untuk rangka ini batas maksimalnya 3 meter. Batas maksimalnya 3 meter. Nah, kalau ruangannya lebar, dengan lebar 5,5 untuk ruangan, rangka besi yang lebarnya 3 meter ini sudah cukup memenuhi ruangan ya, sudah cukup memenuhi ruangan. Di sini saya mengikat balon yang atas ini di sesi yang hampir terakhir malah ya. Jadi yang saya utamakan malah yang samping dulu agar dia tidak kesana kemari, lalu yang atas baru yang samping kiri yang sedikit lebih turun itu. Kenapa kok dibikin seperti itu? Karena tuan rumah requestnya begitu ya. Saya pernah membuat dekorasi yang seperti ini dan beliaunya tertarik. Akhirnya saya akan membuatkan yang mirip dengan yang beliau minta. Nah, kalau sudah ditali, jangan lupa untuk dicek agar lebih kuat ya. Jangan lupa dicek. Di sana ada Kak Besti yang memasang styrofoam gambar karakter anak soleh ya, karena dia pakai peci hitam. Oh iya, bagaimana cara memasangnya? Perlu kalian ketahui, gambar itu, karakter itu adalah berbahan banner tetapi ditempelkan di styrofoam. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana cara menempelkannya, saya ada video yang berjudulkan tentang bagaimana membuat karakter kartun di playlist dekorasi. Silahkan dicari ya, agar kalian lebih tahu bagaimana cara memasangnya dengan menggunakan cara saya. Ada sih banyak ya, bahkan di luar sana yang memakai cara lain mungkin selain saya. Tapi untuk menambah referensi kalian, bolehlah kalian lihat untuk video saya yang di playlist dekorasi. Di sini saya meniup balon gold untuk mengisi beberapa celah yang ada di balon utama, biar kesannya juga agak menyatu dengan warna coklat yang ada di kain kanan dan kiri. Jadi saya menggunakan warna balon gold. Itu bahannya latex ya, sama latex, tapi untuk jenisnya jenis chrome. Jadi mengkilap dianya, mengkilap, warnanya gold. Ada lagi yang warna silver, tapi kali ini saya tidak pakai yang silver. Yang biru dan putih itu namanya balon latex Dove ya. Dia itu Dove, jadi tidak mengkilap. Dia itu seperti menyerap sinar begitu. Nah, setelah karakter kartun anak soleh-solehah sudah kita tempelkan di kain, sekarang waktunya untuk menempelkan tulisan tedak siten. Tulisan ini juga berbahan styrofoam. Saya memotong menyesuaikan hurufnya. Mungkin sebagian dari kalian juga belum pernah ya, sebagian loh ya. Ada yang belum pernah memotong styrofoam. Bagaimana caranya? Saya sudah membuatkan video tutorialnya juga. Silahkan dicari di playlist dekorasi yang judulnya bagaimana cara atau cara memotong styrofoam. Gitu. Di sini nama adiknya adalah adik Rasya. Jadi kita susun tedak siten bagian atas,
namanya bagian bawah, ya, tedak siten. Nah, di sana Kak Besti sekarang memasang lampu. Lampu ini yang saya maksud tadi dinamakan lampu tirai, ya, lampu tirai. Di sana tinggal mencantol-cantolkan saja, apa ya bahasanya? Tinggal menumpangkan. Menumpangkan itu agak bingung juga. Tinggal menaruh di celah-celah antar balon. Jadi di sana balon, maksud saya kabel lampu itu tidak diikat dengan apapun, dia hanya diselip-selipkan saja. Oke, kalau sudah dirasa sudah cukup, baru kita pasang karpetnya. Loh, Kak, kenapa kok tidak karpetnya duluan? Di sini saya juga ragu untuk menjaga kaki saya selalu bersih. Jadi daripada nanti karpetnya juga kotor kan sayang juga ya. Jadi saya mending masang karpetnya kalau dirasa dekorasi sudah selesai, tinggal finishing saja baru menggunakan karpet. Nah, karpet saya ini ada dua macam. Yang pertama karpet warna abu-abu, ini karpet biasa, karpet lantai biasa yang agak tipis itu. Nah, di atasnya itu nanti ada karpet bulu yang berwarna putih, biar kesannya ada nyambung-nyambungnya sedikit dengan background kain yang berwarna putih yang ada di belakang. Inilah yang saya maksud dengan dua jenis karpet. Oke, di sini saya menambahi untuk balon goldnya biar nanti ada kesan sedikit untuk mirip-mirip dengan warna kain gitu ya. Saya cuma menggunakan beberapa saja karena kalau banyak-banyak juga jelek warna goldnya, terlalu banyak warna nanti ya. Kalau cuma 2 warna, 3 warna itu masih oke. Tapi salah satu harus ada yang diperkecil ya, atau dikurangi jumlahnya. Di sini saya menggunakan 5 balon gold ya, yang penempatannya ini juga random. Penempatannya ini juga tidak beraturan. Yang penting dilihat nanti kesannya juga bagus. Nah, untuk gambar bayi, gambar anak yang ada di sebelah kanan ini saya juga menggunakan bahan banner yang saya tempelkan di styrofoam. Ya, itu ukurannya agak besar ya, itu ada sekitar 50 x 70 cm gambar anak yang di samping kanan itu. Next, yuk kita atur untuk karpet bulunya ya. Di sana yuk kita tata untuk kurungan dan lain sebagainya untuk ritual tedak siten. Oke. Kita ada kurungan, kita ada pagar juga, ada jadah 7 warna dan lain-lain yang akan digunakan untuk prosesi adat tedak siten di daerah sini, daerah Blitar. Di sana ada tangga tebu ya. Tebunya tebu asli, daunnya juga daun asli. Kita potongi, kita cukur dia biar tampaknya ini juga bagus ya. Dilihat juga enak gitu. Dan di sana pernak-pernik yang lain itu kita lengkapi karena jamnya ini sudah mepet dengan jam acara ya. Jamnya sudah mepet dengan jam acara. Itu yang gambar Kapten Amerika yang di depan berdiri itu juga dari banner ditempelkan ke styrofoam loh. Nah, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channel Tantos Momen, yuk segera subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya biar kalian segera tahu bila kita ada update tentang dekorasi-dekorasi menarik lainnya, terutama untuk dekorasi anak-anak. Oke, seperti inilah hasil akhirnya. Kalau untuk saya ini cantik ya, meskipun ini untuk acara cowok ya. Maksudnya bagus lah ya untuk dipajang di ruang yang akan kalian jadikan acara spesial kalian. Terima kasih.